Anak-anakku semuanya, alhamdulillah. Yang perlu kalian syukuri adalah nikmat agung yang Allah berikan kepada kalian, yaitu Allah menempatkan kalian di tempat yang amat mulia di muka bumi ini, yang baginda Nabi menggelarinya dengan gelar taman surga. Artinya Allah telah menapakkan kaki kalian di tempat yang mulia, di jalan menuju surga Allah, jalannya penuntut ilmu. Yang harus kalian sadari, ini nikmat agung yang Allah berikan, dan tidak semua hamba Allah diberi karunia seperti ini. Banyak orang merindukan untuk menjadi seperti kalian. Maka jangan sampai kalian menjadi hamba yang tidak pernah bersyukuri. Banyak di luar sana orang-orang yang merindukan seperti kalian. Agung kalian. Semua nafas-nafas kalian ada nilai pahala yang Allah akan kembalikan kepada kalian, dan kepada bukan saja kalian yang mendapatkan kemuliaan pahala. Kalian mendapatkan pahala, orang tua kalian mendapatkan pahala, orang yang memperjuangkan kalian saat ini, orang yang berjuang untuk kalian saat ini mendapatkan pahala. Dan pahalanya bukan main-main, sangat agung. Semua aktivitas yang ada di sini ada nilai pahala. Maka mungkin jika ada di antara kalian yang gelisah di pondok, gelisah, sedih, susah di pondok, setiap hari susah, pun pada akhirnya kalian juga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kita menemukan di pesantren sana ada anak itu setiap hari nangis, setiap seminggu sekali nangis, sebulan sekali nangis kalau waktu orang tuanya telepon, waktu orang tuanya kunjung tuh nangis dan pengen pulang. Ada datang kepada Buya, berapa tahun kau seperti itu? 4 tahun Buya. 3 tahun tingkat 4 tahun. 4 tahun. Itulah keunikan. Biarpun kamu tidak kerasan sering nangis, tapi kenyataannya Allah tidak ridho kalau kau di luar. Jadi biarpun kamu suka nangis, tetap di dalam pondok pesantren. Artinya kau dipilih. Inilah kalau orang milih, kalau seorang hamba dipilih oleh Allah, biarpun dianya sebetulnya tidak betah di dalam pondok, tapi mau keluar nggak bisa. Sampai 4 tahun, dan dia sampai dikuat ilmunya, sampai ngerti. Dan baru tahun keempat dia bisa senyum di pondok. Tahun keempat baru bisa senyum di pondok. 4 tahun dia nangis terus. Setiap ada orang tua yang nangis pengen pulang, tapi kenyataannya nggak bisa keluar. Jadi ada anak-anak yang dipilih oleh Allah. Kalau sudah dipilih oleh Allah, nggak ada yang bisa mengganggunya. Tapi kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, unik. Pernah waktu Buya belajar dulu menemukan anak yang kerjaannya nangis di pondok. Bukan sekedar menangis, tapi ngeganggu juga di pondok. Pernah tak ceritakan juga di sini tahun yang lalu. Sengaja Buya ulang biar kalian semakin yakin bahwasanya pilihan Allah itu mahal yang harus kalian syukuri, biarpun kalian gelisah di sini. Tapi kenyataannya kalian tetap dimasukkan ke tempat ini. Kalian gelisah, sedih, nangis, kangen rumah. Oke. Ingat tontonan di rumah, ingat permainan di rumah, ingat televisi di rumah, tapi kenyataannya kalian di sini. Dipaksa oleh Allah untuk masuk ke tempat yang mulia. Seperti disebutkan oleh baginda Nabi, ajibtu min qaumin, aku heran dengan sekelompok kaum yusaquna ilal jannati bisalasil. Ada satu kaum itu dibawa ke surga itu pakai rantai. Ada sekelompok orang itu dibawa ke surga itu pakai rantai, dipaksa dulu. Dipaksa suruh mondok, dipaksa, tapi tetap mondok juga akhirnya, selamat akhirnya. Jadi orang soleh, solehah. Ada anak yang nangis terus, ganggu di pondok, pengen pulang. Akhirnya diantarkan pulang ke rumahnya. Tempatnya jauh, bukan desanya desa, bukan kampung, kampungnya kampung. Sampai ustadz yang mengantarkan tadi bingung, setelah sampai di rumahnya orang tuanya tidak ada. Di mana orang tuamu? Masih cari makan. Kalau jam begini dia cari pakan, kalau bahasa Jawa ramban. Cari makanan kambing. Rumahnya sangat sederhana,
sama Ustadz itu diduga waktu di pondok suka nangis itu karena mungkin anaknya orang kaya yang biasa hidup manja, sehingga di pondok tidak betah, sehingga nggak bisa kerasan di pondok, akhirnya diizinkan pulang. Diizinkan pulang, diantarkan sama Ustadznya. Sampai di rumahnya Ustadznya bingung, rumahnya seperti itu, banyak bocor sana sini, nggak ada tertutup, pasti nyamuk banyak, sama rumah sapi sama rumah kambingnya jejer. Di pondok jauh lebih enak. Tidak lama kemudian, sampai saat itu sang Ustadz ini pengen buang air. Buang air itu toiletnya ada, bukan toilet sana Ustadz. Mana? Nggak ada WC, nggak ada toilet. Hanya tempat agak jauh dari rumahnya yang reot itu. Tempat agak jauh hanya ada semacam plastik atau karung yang dibelah jadi dua sehingga melebar begitu, dipasang kayu begini jadi menutup. Jadi menutupi ke arah wilayah rumah saja. Kesananya bolong, ke sana kebuka, ke sana juga kebuka, ke sana kebuka. Jadi kalau ada orang dari sana pasti kelihatan, nggak kelihatan dari rumah saja. Akhirnya Ustaz bingung, nggak bisa saya buang air di sini. Biasanya kan tertutup di pondok. Ya adanya seperti ini. Ya namanya sakit perut harus buang air dari situ. Sudah begitu nggak ada airnya. Santri tersebut mengantarkan air pakai wadah begitu diantarkan. Jadi membawa air dulu, diantarkan ke tempat tersebut, buang air. Setelah itu Ustadz itu ya lega, senang sudah. Artinya dengan segala kesederhanaan, bahkan kekurangan. Orang tuanya nangis-nangis, kenapa anak saya nggak perasan di pondok? Padahal harapan saya biar aman, biar selamat di sini, nggak ada belajar. Akhirnya dari pihak pesantren mengatakan nggak bisa diterima lagi karena di pondok ganggu sekali. Tidak pernah masuk kelas, ganggu sekali, nggak diterima, pulang. Ustadznya pulang ke pondok. Santri ditinggal, dikeluarkan, sudah dipulangkan. Di dalam waktu yang bersamaan ada juga seorang wali santri yang tiba-tiba duduk. Wali santri itu mampir lagi ngobrol-ngobrol dengan Ustadz di situ. Tiba-tiba wali santri itu ngomong, aku itu tidak ngira kalau anak saya bakal betah di pondok. Memang kenapa Ustaz? Pak Ji, anak saya itu kan manja di rumah, ibunya memanjakan. Zaman itu dia sekolah SMA kelas 1 itu sudah dibelikan mobil sendiri. Waktu itu tahun berapa? 80-an berapa? 90 awal. Zaman itu dia sekolah SMA kelas 1 sudah dibelikan mobil sama orang tuanya. Dia cerita ibunya memanjakan. Waktu itu belum ada internet dan sebagainya. Ibunya saking sayangnya kalau pergi kemanapun, pulang mesti membawakan semua yang menyenangkan anaknya. Video-video film itu dibelikan semuanya. Jadi anaknya senang nonton film, jadi dibelikan oleh ibunya. Sehingga bapaknya itu ya sudah tidak bisa apa-apa. Ibunya sayang banget. Suatu ketika lewat pondok, saya dengan anak saya, dia cerita. Saya dengan anak saya lewat pondok, kemudian saya ngomong kepada anak saya, nak, kamu tidak pengen mondok, nak? Lalu anak saya bertanya, bah, mondok itu enak enggak? Ya enak-enak enggak, kalau kerasan ya enak. Saya hanya ngomong begitu saja kepada anak saya, kamu pengen mondok atau nak? Sementara dia sudah masuk SMA. Saya tidak kepikiran kalau dia benar-benar bakal mondok. Sampai di rumah tanya, bah, di pondok itu kira-kira enak enggak sih, bah? Sampai di rumah. Ya kalau kerasan ya enak, kalau enggak ya enggak enak. Bah, boleh saya mondok, bah? Saya kaget. Yang benar kamu yang mondok? Dia pengusaha, bah, ini pengusaha kayu besar, orang kaya betul. Ini mau mondok? Iya, bah, mau nyoba, bah. Akhirnya karena pengen nyoba mondok baru termasuk SMA, ya sudah saya turuti. Paling sebulan pasti balik lagi. Makanya waktu itu pun tidak diizinkan keluar, bukan orang tuanya hanya mengirim ke pondok, belum diizinkan keluar dari sekolah. Anggap saja kayak orang absen, nggak masuk kelas, libur kita, cuti gitu ya, pokoknya minta izin gitu ya. Masuk pondok akhirnya anak santri ini. Bulan pertama boleh kunjung, saya kunjung ke dia. Senyum senang, saya tanya, enak, bah, enak, enak, mulai, saya kaget, enak bah, senang bah. Padahal di rumah itu kamar mandi sendiri, kamar sendiri, di pondok ngantri, makannya pun hanya pas-pasan seperti itu. Cuman saya belum yakin betul kalau bakal kerasan. Dan sekarang ini, pas kunjungan ini adalah bulan yang keempat.
Bulan kedua lagi saya kunjung, tak pikir paling tak tahu bulan keempat tambah seneng dia. Bulan keempat sudah mantap betul, mantap ya sudah. Sekolahnya dikeluarin, sudah tidak keluar sekolah SMA lagi. Mobilnya sudah nggak dipakai lagi. Yang jadi bahan pemikiran Buya waktu itu adalah begini. Lihat, kalau orang tidak dipilih oleh Allah, biarpun di rumahnya tuh nyungsep, capek, air saja nggak ada, tidurnya sama kambing, jajaran sama kambing, rumahnya fakir sekali. Di pondok jauh lebih bagus, air ada, makan disiapkan. Tapi kalau tidak dipilih oleh Allah, nggak bisa tinggal di pondok. Buktinya. Tapi sebaliknya, yang satu orang kaya raya, dan sampai hari ini Buya menemukan di pondok, termasuk di pondok pusat itu, makannya sederhana, banyak nanya orang kaya. Tapi kalau di pondok bukan kayak orang kaya. Kenapa bisa begitu? Karena anak itu dipilih oleh Allah. Biarpun di rumahnya manja, kalau pikiran ngapain saya harus mondok, capek-capek banget. Kamar mandi aja ngantri. Di sini kan nggak ngantri-ngantri amat. Kalau waktu Buya mondok ya ngantri panjang. Jadi yang ngantri kan mikrofah itu apa? Gayung. Jadi gayungnya tuh ngantri. Gayungnya Yahya, Ahmad, Ali, ini muncul. Jadi kalau gayungnya maju sendiri nanti. Jadi kejauhan kelihatan sambil main begitu. Gayungnya sudah deket. Ngantri. Di pondok tuh ngantri. Tapi kalau orang dipilih Allah betah. Dia kaya. Manja di rumahnya tapi sampai di pondok. Dipilih. Karena apa? Dipilih oleh Allah. Kalau nggak dipilih nggak bisa. Ganggu di pondok malah. Maka dari itu anak-anakku semuanya, ini khotimah dari Buya bahwa kalian senang-senangkan keberadaan kalian di sini. Kalau ternyata kalian merasa aduh pengen pulang, tidak betah dan sebagainya, ente bilang sama setan, setan memang aku tidak betah, tapi aku tidak akan pulang karena biarpun nggak betah aku sudah dipilih oleh Allah. Kalian dipilih oleh Allah, tinggal di pondok. Orang tua kalian saja karena masih hidup nggak ngelihat pahalanya. Orang tua kalian ingat, jika ada yang telah meninggal orang tuanya lihat setiap saat pahala mengalir kepada orang tua.